Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Apa kabar untuk zodiak Libra ya? Lagi ngapain nih kamu ya? Oke, ada energi yang sedang memperjuangkan sebuah keinginan ya untuk bisa bersatu dengan seseorang yang kamu sayangi di sini ya. Masih ada energi ingin memperjuangkan sih ada ya. Atau bisa aja juga vice versa ya. Oke, di sini ada sesuatu hal ternyata ya. Ada sebuah third party ya yang dilakukan oleh seseorang, ya mungkin pasangannya kamu di sini, entah pasangan kamu yang sudah berlalu atau yang sedang berlangsung sekarang dan kamu sedang tidak ada komunikasi, mungkin salah satunya karena memang ada faktor eksternal gitu ya. Oke, di sini ada the world ya. Ini diceritakan ya. Ini adalah sebuah ujian untuk kamu ya. Ketika kamu sudah melewati itu, kamu akan dihadapi siklus tentang keberkahannya kamu gitu. Dunia akan hadir ke kamu, nawarin banyak hal. Nawarin banyak keberuntungan atau kemungkinan-kemungkinan yang akan berlangsung. Karena ketika kamu dikhianati, kamu memang mensyukuri apa yang sedang terjadi ya. Di balik semua rasa syukur itu kan kamu melewati banyak hal-hal yang sulit yang kamu terima ini membuat kamu terpuruk, sedih ya. Kamu merasa semuanya sia-sia gitu. Namun perjalanan merubah semuanya menjadi lebih menguntungkan buat kamu ke depan. Karena mungkin ketika misalnya kamu melakukan sesuatu yang terbaik untuk seseorang, kamu sudah memberikan hal yang istimewa untuk seseorang yang kamu sayangi, di balik semua itu ternyata dia mengkhianati kamu, ya otomatis kamu berhenti kan? Berhenti memberikan effort ya, akhirnya kamu mulai memilih dunia baru untuk hidup kamu, atau dunia ini memanggil kamu gitu ya, memberikan banyak nilai-nilai positif untuk kamu jalani. Dan ketika kamu merasakan rasa sakit itu, ya kamu mulai bisa menetralisasinya dengan hal-hal yang baik. Kamu bisa membedakan mana orang yang baik untuk kamu, mana orang yang tidak baik untuk kamu, karena kamu muncul di sini the high priestess ya, di mana kamu mulai bisa mengerti gitu, menelaah atau menganalisa diri kamu bahwa ini bukan yang terbaik untuk aku, misalnya seperti itu. Ini bukan yang tepat ya untuk aku gitu ya. Namun di sini ada desan ya, kamu akan terus bersinar ya. Kamu akan terus memiliki peluang-peluang itu, peluang-peluang di mana kamu akan mendapatkan sebuah keinginan yang belum terrealisasi akan terrealisasi. Jadi sekira-kiranya ini akan jadi hambatan untuk kamu berjuang, kamu akan meninggalkan semua hal yang membuat kamu tidak berkembang tadi ya. Ya, ini membuat pikiran kamu terbuka lebar, bahwa ternyata banyak banget yang harus saya selesaikan dalam hidup saya, bukan hanya fokus kepada orang yang sudah mengkhianati saya gitu ya. Karena hidup itu adalah pilihan gitu. Ketika misalnya dia ataupun siapapun mereka yang tidak menghargai kamu, ya otomatis kamu di sini terbuka pikirannya untuk menghargai diri kamu sendiri, bahwa ternyata kamu bukan orang yang di sini sembarangan ya. Kamu punya potensi yang cukup banyak gitu. Kamu juga mulai mengasah kemampuan kamu untuk lebih baik dari segala bidang gitu, sesuai dengan bidang yang sedang kamu geluti saat ini ya. Jadi di sini kamu lebih memikirkan keutamaannya diri kamu gitu, karena banyak sekali tanggung jawab yang harus kamu bereskan gitu ya. Kamu mulai bisa keluar dari masalah gitu. Ketika misalnya kamu ada pasangan kamu yang mengkhianati kamu ya, otomatis kamu keluar dari masalah, bukan ngasih masalah tapi keluar dari masalah. Kenapa sih Marisa kok keluar dari masalah? Karena kamu selesai. Karena kamu selesai gitu dengan drama ya kan yang diciptakan oleh seseorang yang di belakangnya kamu itu
bermain serong ya kan. Ya akhirnya kamu mulai terbuka kan semuanya. Kamu mulai, oh iya, banyak waktu yang terbuang juga ya untuk orang yang tidak pantas untuk kamu perjuangkan sih, seperti itu ya. Oke, di sini ada the star ya. Namun mau nggak mau juga akhirnya karena ada third party ya, three of cup-nya di atas dan di bawahnya adalah Knight of Pentacles, ya artinya dia sebetulnya masih punya perasaan yang cukup besar ya sama kamu. Ketika dunia yang mungkin sedang kamu geluti saat ini membuat kamu lebih enjoy of your life gitu ya. Kamu mulai menikmati hidup kamu dengan apa adanya di sini, dan seolah-olah semuanya selalu membuat kamu di sini, apapun masalahnya adalah peluang untuk kamu hidup lebih baik dari sebelumnya ya. Nah, ketika kamu enjoy ini sama diri kamu ya, otomatis kehidupan kamu kan akan berubah ya kan. Kamu mulai mengerti sisi baik dan buruk dari apa perjalanannya kamunya gitu. Kamu mulai bisa mencari jawaban alternatif kamu untuk bisa menyelesaikan program hidup kamu selanjutnya. Nah, sementara gitu energi di luar merasa kamu masih yang terbaik, kamu masih yang the star buat dia gitu. Kamu masih orang yang bersinar di hati dia karena banyak di antara zodiak Libra itu yang selalu memberikan hal-hal yang sangat amazing gitu ya untuk seseorang yang kamu rasa kamu penting nih untuk membahagiakan seseorang, kamu akan mementingkan orang tersebut dibandingkan dengan kamu memikirkan diri kamu atau mementingkan kebutuhannya kamu gitu di sini. Jadi otomatis orang tersebut juga ngerasa ketika kamu tidak ada ya hatinya dia merasa sepi kan, kamu itu bintang yang menyinari dia gitu. Kamu adalah seseorang yang mungkin di sini banyak kelebihan, banyak hal-hal yang positif yang dia terima, bukan hanya secara materi, mungkin juga secara uh, spiritual, mental juga ya, banyak hal yang energi positifnya kamu yang menyinari hidupnya dia gitu. Dan kamu di sini menjadi seseorang yang masih dirindukan dia gitu kan, karena memang di sini kamu tidak down gitu, kamu malah lebih baik, kamu malah lebih cantik misalnya, kamu lebih ganteng gitu, otomatis orang tersebut tuh ngerasa sinarnya kamu tuh makin tinggi gitu kan. Sinarnya kamu masih selalu terlihat gitu di kejauhan gitu kan. Bintang itu selalu memperlihatkan sinarnya di malam hari kan. Di saat orang-orang pada tidur kan, kamu keluar gitu. Nah, mungkin pada saat di masa-masa sebelumnya kamu itu adalah orang yang selalu memberikan pertolongan di saat orang-orang lain tidak bisa memberikan apa yang dia mau misalnya ya. Kamu selalu menjadi yang terdepan semampunya kamu, sebisanya kamu pada saat itu ya. Otomatis di sini apapun kebaikannya kamu itu sangat berefek sama dia gitu ya. Jadi ketika dia ngebandingin sama hubungan-hubungan dia mungkin ya yang mungkin toxic atau relationship yang black relationship gitu. Jadi cuman pengen ngeliatin bahwa dia itu lebih keren dari kamu, misalnya dia lebih famous dari kamu, ya otomatis ya itu kan yang datang hanya lalu lalang doang kan istilahnya kan. Kamu itu star ya, yang emang benar-benar menyinari dia banget gitu. Kamu yang di sini tulus banget mencintai dia karena ada desan ya, kamu bersinar gitu, benar-benar nggak ada niat buruk, nggak ada kepikiran buat misalnya memiliki dia seutuhnya sampai gimana, enggak sih. Yang aku lihat kamu emang orang yang cerdik ya dalam menolong seseorang gitu. Jadi bukan karena memang kamu kelebihan harta sih, enggak gitu ya. Beberapa emang ada yang kelebihan harta tapi enggak spesifik misalnya ingin mengikat seseorang sih, enggak gitu. Kamu orangnya penuh dengan kebijaksanaan dan kebebasan. Kalau seandainya orang yang emang udah enggak mau berkomitmen sorry, ini tandanya orang tersebut tuh dia kepikiran kamu terus, makanya aku kecekukan ya kan. Dia ada yang ke bawah, keomongin, kesini, kepanggil kali ya. Nah, jadi otomatis ya kamu masih selalu menjadi sinar. Kenapa? Karena banyak hal yang cukup mewah gitu yang kamu berikan karena ketulusan kamu tadi gitu. Menurut aku, ketulusan itu adalah sebuah kemewahan dibanding dengan harta benda yang ada di dunia ini. Kan kalau kita ngasih dengan tulus ya, seberapapun kita berikan tanpa harus menghitung kamu punya hutang sama aku enggak sih ya. Itu ya, itulah kamu gitu. Jadi kamu nggak pernah yang namanya memberikan sebuah kayak kamu tuh harus
mengembalikan semua apa yang aku beri. Enggak sih, kamu orangnya kalau seandainya emang penting banget, butuh banget, kalau emang itu bisa bermanfaat buat seseorang, siapapun, keluarga kamu ataupun teman kamu, pasangan kamu, kamu akan ngerasa bangga gitu nolong dia gitu. Kamu akan ngerasa berharga banget ketika kamu bisa memberikan sesuatu yang terbaik, toh itu emang bermanfaat untuk masa depan misalnya ya. Emang urgent banget, bukan untuk dipakai yang tidak bener gitu, bukan dipakai untuk yang enggak misalnya ya. Tapi ya mungkin di belakangnya kamu nggak tahu dia melakukan apa, kamu udah bebas sih ya, kamu udah, nggak apa-apa ya, yang penting kamu udah punya, mmm, kepedulian gitu, punya perasaan yang kamu care banget sama seseorang ini gitu. Nggak sampai ke kayak kamu harus ngasih sesuatu ke pasangannya kamu juga, kamu enggak sih. Karena kamu juga di sini banyak teman saudara yang emang ngebutuhin kamu, dan kamu bukan berarti kamu sayang atau gimana. Emang kamu jiwanya penolong sih. Jadi kalau seandainya emang ada dan itu tidak mengganggu, ya kamu akan melakukan hal itu dengan penuh dengan keikhlasan, dengan senang hati. Kadang kamu ngebantu seseorang itu nggak pakai perhitungan apa-apa. Kalau emang lagi bisa ya bisa gitu. Kalau enggak ya maaf kayak gitu ya. Aku lihat sih. Dan ketika kamu nggak bisa membantu seseorang itu ada kata-kata yang membuat mereka itu ngerasa dihargai gitu. Jadi mereka nggak pernah tersinggung dengan apa yang pernah kamu sampaikan, seperti itu ya. Nah, itulah ya kenapa mereka masih terus fokus juga ke kamu, karena kamu benar-benar ikhlas banget ya dalam membantu seseorang. Oke. Ada the well of fortune ya, karena kebaikan kamu, karena ketulusan kamu gitu, semesta memberikan satu kesempatan yang begitu besar. Ada the well of fortune ya, ada um, keajaiban yang akan hadir ya dalam kehidupannya kamu. Kamu banyak teman-teman yang ngedeketin kamu, yang emang sangat berkualitas ya, bisa kerja sama kamu gitu ya, melebarkan sayap usahanya kamu juga. Di bawahnya the high priestess ada the well of fortune. Jadi ketika misalnya kamu sudah bisa membedakan mana yang terbaik, mana yang nggak baik, terus kamu bisa memikirkan hal-hal yang mana yang bermanfaat untuk kehidupan kamu, untuk jangka panjang misalnya ya. Akhirnya keberuntungan ini, the wheel of fortune ini rodanya berputarnya ke kamu gitu. Jadi tergantung apa yang sedang kita rasakan ya, tergantung dengan apa yang sedang kita hadapi. Misalnya kita di titik di siklus di mana kita udah bisa menerima semua, di mana kita udah bisa memaafkan semua, membersihkan semua energi negatif dengan melakukan banyak hal-hal yang positif. Ini misalnya, dan akhirnya the well of fortune itu nunjuk kamu gitu. Hai Libra, ini aku datang kehidupannya kamu, ada the world, ada the star gitu, di sini ada the sun ya. Kamu selalu menyinari kehidupan orang lain. Aku tuh datang ke kamu, I'm coming to you, I'm coming to your life gitu. Dengan cepat, secepatnya kamu memaafkan semua orang yang pernah nyakitin kamu. Kayak gitu energinya ya. Jadi besar banget ya di sini manfaatnya ketika kita bisa membedakan dan menerima gitu ya setiap hal yang terjadi dengan pikiran yang jernih gitu, dengan mental yang kokoh. Karena di sini kamu adalah the king of wands gitu ya. Kamu adalah orang yang punya nilai keberuntungan itu tadi ya, karena kamu mengasah segala hal, mengasah ekspektasi kamu, mengasah kemampuan kamu, mengasah tragedi gitu menjadi sebuah hal, menjadi sebuah sesuatu, menjadi keberuntungan kamu di sini itu bertambah banyak lagi kayak gitu ya. Oke, kamu memang masih mengingat seseorang gitu ya dengan baik gitu, memperhatikan juga, tapi kamu di sini lebih ke bagaimana supaya ini bisa seimbang dengan pola pikir kamu, seimbang dengan keluarga kamu seimbang dengan mereka gitu. Kamu di sini jalannya di tengah gitu ya. Kamu mengerti gitu akan sebuah perbedaan. Kamu tahu gitu kalau perbedaan itu selalu ada. Orang yang secocok-cocoknya pun bisa aja gitu ya bertengkar karena memang hanya sebuah hal atau situasi yang berbeda, apalagi yang emang kehidupannya berbeda gitu ya. Kamu yang misalnya orangnya bisa berpikir secara jernih, pasangannya kamu mungkin agak lambat ngikutin energinya kamu nggak pernah nyalahin juga, karena pengalaman orang itu kan beda-beda ya. Pasti punya cerita yang berbeda-beda seperti itu ya. Oke, di sini ada Page of Pentacles juga gitu ya. Ada Page of Pentacles juga, dan di sini di tengah-tengahnya ada The Lovers ya.
Ini tentang hubungan spiritual. Hubungan spiritual itu kan sebetulnya tidak memaksakan. Kamu adalah orang yang tidak memaksakan seseorang itu untuk kamu miliki. Kamu tidak memaksakan seseorang untuk nurut sama kamu, untuk bisa ngasih effort sama kamu. Enggak, kamu pure ini karena alam gitu. Karena alam semesta, karena Allah lillahi ta'ala. Enggak ada di sini niat untuk membuat seseorang itu menjadi apa yang kamu inginkan dan kamu memiliki semua yang apa yang kamu mau gitu dalam diri dia. Enggak sih. Kamu di sini netral banget. Keren banget sih ya. Kamu emang di sini enggak punya niat apa-apa selain daripada memberikan yang terbaik selagi kamu emang mampu untuk melakukannya, dan kamu di sini itu positif banget ya. Positif banget, netral banget energinya karena mungkin udah melewati beberapa fase-fase rasa sedih dan kecewa kamu ini menjadi sesuatu hal yang menurut kamu ini adalah sebuah perjalanan hidupnya kamu yang harus kamu lewati dengan seseorang yang emang di sini bukan tercipta untuk kamu, tapi kamu melakukan yang terbaik. Kamu seperti kayak kamu memperlakukan seseorang itu seperti kamu memperlakukan diri kamu gitu. Jadi kamu nggak ngebeda-bedain. Kamu memang benar-benar besar banget ya cintanya kamu gitu tanpa harus memaksakan ini terjadi sih aku lihat ya. Tapi kedepannya kita nggak pernah tahu ya tentang rencana semesta karena semua masih dalam kemisterian ilahiyah gitu. Karena mungkin di sini ujian yang kamu lewati itu sangat baik kamu hadapi gitu. Kamu benar-benar kuat banget gitu ya ngejalaninnya. Terus kamu juga dapat jawaban-jawaban spiritualnya kamu pada saat kamu sendiri. Kamu bisa menetralkan hati kamu, jiwa kamu dengan berbagai macam pengalaman yang pernah kamu lewati, dan mungkin di sini kamu banyak bersosialisasi juga ya dengan beberapa temen gitu yang kamu ngeliatin pengalaman mereka, pengalaman kamu, oh ada kesamaan ya. Apa sih yang harus kamu lakukan? Apa sih yang mereka lakukan gitu ya untuk perjalanan yang mirip sama kamu gitu. Kamu mengikuti stepnya dan kamu berhasil ngelewatinnya. Makanya kamu di sini lebih cepat bangkitnya karena energi spiritualnya kamu ini membangun jiwa kamu untuk tetap bisa memaafkan dan menerima, dan kamu juga mendoakan malah orang tersebut itu dengan baik-baik, mendoakan yang terbaik kayak mudah-mudahan dia baik-baik aja, terus mendapatkan jalan yang terbaik, dimudahkan urusannya, itu sih seperti itu ya. Jadi karena kamu percaya apa yang kamu lakukan akan kembali ke kamu, seperti itu ya. Ya, aku tambahin lilinnya. Aku tambahin lilinnya lagi ya. Ini menandakan bahwa kamu bisa berdiri dengan kuat, kamu bisa melewati semuanya dengan baik karena mentalnya kamu di sini itu punya jiwa kebijaksanaan. Jadi kamu sulit banget buat diruntuhinnya. Karena kalau kacamata kesederhanaan dan kacamata kebijaksanaan kan kamu akan memaklumi siapapun. Emang kalau seandainya orang tersebut atau siapapun mereka masih belum bisa sefrekuensi sama kamu, ya kamu juga ngerti banget perjalanan hidup itu kan beda-beda ya. Mungkin kamu udah ngelewatin fase yang lebih cepat gitu ya, perjalanannya kamu tuh bukannya kaleng-kaleng. Jadi kamu udah ngerasain bagaimana pada saat mereka misalnya melakukan sesuatu yang negatif gitu, kamu juga bisa ngertiin mungkin mereka belum saatnya di mana mereka diberikan sesuatu hal yang bisa membuat mereka ngerti akan kondisi yang seharusnya tidak mereka lakukan, misalnya seperti itu ya. Kamu tuh condong ke bagaimana memperbaiki diri kamu. Kamu nggak pernah yang mikirin untuk memperbaiki orang lain. Kalau seandainya orang tersebut sudah tidak bisa diperbaiki, kamu kembali ke diri kamu dan kamu memperbaiki diri kamu sendiri kayak gitu ya. Oke, the bottom of the deck-nya di sini. Sebetulnya the bottom of the deck-nya ada satu sih di atas sama di bawah kan, tapi karena ada yang nempel, jadi aku tarik aja sih ke atas ya. Ini tentang perjalanan sebuah um, finansial ya, finansial ya. Ya, ini seseorang ini selalu hadir terus ya, selalu hadir terus ya. Ada di antara dua pilihan juga gitu, atau kamu dua pilihan antara pekerjaan atau mempertahankan sebuah hubungan sih. Aku lihat kamu lebih ke memilih mempertahankan finansialnya kamu karena menurut kamu finansial itu adalah sebagai kekuatannya kamu untuk meraih masa depan dan menjadi seseorang yang kamu banggakan. Kamu bangga, harus bangga sama diri kamu kayak gitu ya, ketika kamu finansialnya kamu tuh mulai rapih ya, merapihkan finansial, ya otomatis kehidupan kamu juga rapih gitu. Rapih loh jinawi kayak gitu ya. Karena ada Queen of Cups juga, kamu orang yang gampang banget cari relasi gitu. Jadi kamu tuh bisa mendapatkan sesuatu hal yang biasa kamu lakukan yang terbaik nih, misalnya kamu nggak ketakutan untuk menghadapi masa depan karena kamu tahu karena bekerja dengan rajin ya, melakukan sesuatu yang
ulet gitu, itu pasti ada hasilnya kayak gitu ya. Kalau untuk masalah misalnya ada orang yang masih ingin, mendapatkan perhatian kamu, cinta kamu gitu ya, kamu sekarang sih lebih enjoy juga sama diri kamu gitu. Kamu tahu gitu kalau misalnya masih ada yang masih ngeharapin kamu, kamu tahu gitu. Masih ada yang pengen minta maaf ke kamu tahu gitu. Masih ada yang di sini ingin memiliki kamu juga tahu gitu. Maka malah kamu juga tahu dia sedih atau dia senang atau dia dalam keadaan ada masalah, kamu tahu karena di sini ada the Queen of Cup gitu ya. Nih, ada seseorang yang memang termenung ya, kamu tuh termenung memikirkan, tapi kamu udah punya jalan cerita hidup kamu masing-masing di sini yang harus kamu lewati sendiri kayak gitu ya. Atau nanti di sini kan ada energi desan juga. Keberuntungan itu bisa berupa apa aja sih ya, kebahagiaan itu bisa berupa apa aja sih, bukan materi ya. Kerjasama dengan orang yang di sini percaya sama kamu ataupun ada seseorang di sini yang sebetulnya diam-diam mencintai kamu, menyayangi kamu, yang kamu belum nemuin misalnya ini, akan dipertemukan juga di sini ya, gitu. Karena apa yang sudah kamu berikan itu kan akan kembali ke kamu ketika kamu misalnya mencintai seseorang dengan sepenuh hati, ya akhirnya akan ada datang seseorang yang mencintai kamu sepenuh hati. Jadi perjalanan yang kemarin itu mendatangkan seseorang yang baru, karena ada the Page of Pentacles tadi ya, menandakan memang ada energi lain juga yang benar-benar sama-sama suka ya. Tapi kamu belum ketemu bisa atau emang kamu sekarang udah ketemu ya, tapi masing-masing masih belum satu paket gitu, satu tujuan yang sama karena mungkin satu kamu masih belum bisa membuka hati kamu untuk orang baru misalnya ya, ataupun kamu masih melakukan hal yang, menurut kamu harus kamu bereskan dulu finansialnya kamu ataupun kamu punya cita-cita yang tinggi, yang besar gitu ya untuk kehidupannya kamu dulu di sini ya. Jadi kamu lebih ke memantaskan diri kamu di sini ya, seberapa hebatnya kamu misalnya mencintai seseorang, kamu misalnya care sama seseorang, ternyata memang perjalanannya kamu di sini harus memilih salah satu, kamu memilih diri kamu dulu untuk bangkit, yang keduanya kamu menentukan arah yang selanjutnya harus kemana gitu, tapi di sini kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang emang sama-sama di sini punya satu misi yang sama, sama-sama punya kayak keinginan untuk hidup, bersama dalam suka dan duka gitu ya, saling memberi dan menerima sih aku lihat sih di sini ya. Tapi kefokusannya kamu ini lagi ngehadapin bagaimana caranya membangun kepercayaan diri, membangun mental yang kuat, membangun usahanya kamu supaya kamu di sini lebih kuat juga menghadapi masa depan sih yang aku lihat sih gitu ya. Two of Wands ya gitu. Jadi memang perjalanannya kamu itu di sini kamu dewasa banget lah pokoknya ya. Kamu bisa ngejalanin rasa sakit kamu bisa ngejalanin produktivitasnya kamu juga, kamu bisa menjalanin depresinya kamu menjadi sebuah kinerja yang bagus ya, untuk menghadapi hari esok. Wah keren banget sih ya. Wow, keren banget ya kamu ya. Oke, di sini aku lihat inisial namanya dulu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa aku tarik di sini ya. Nih, di sini ada huruf D, ada huruf I, ada huruf R, dear. Jadi mungkin dia masih menganggap kamu itu sampai sekarang masih my baby-nya kamu gitu. Kamu masih dianggap sebagai my baby-nya. Hell dear. Nanti maybe someday dia mau mau chat kamu gitu ya. Oke, I'm desire katanya. I'm desire gitu. Jadi dia emang ngerasa hilang ya. Saat kamu nggak ada, dia ngerasa hilang. Dia nggak jadi diri dia sendiri gitu. Kamu juga pernah ngerasa hilang pada saat dikecewain gitu. Jadi mungkin pada saat dimana kamu lebih cepat, mendapatkan rasa sakit, kamu udah pulih mungkin gantian, bisa aja sih kayak gitu ya. Karena makanya jangan main-main juga ya dengan urusan cinta gitu. Apa-apa pasti kembali lagi ke kita gitu, apa-apa lagi kembali ke dia gitu ya. Ada yang di sini tuh resah gitu, ada yang beberapa hari tuh nggak tidur gitu, ada yang ngerasa resah di sini ya, atau seseorang itu juga resah. Jadi kalau energinya dari Eee, inisial nama gitu kebanyakan sih 70% itu dari luar. Ada yang resah gitu, mungkin dia pengen ada komunikasi sih ya sama kamu tapi bingung mulainya dari mana kayak gitu ya. Oke, ada yang, mmm, kayak gini, real banget gitu, real banget kalau kamu itu emang udah nggak ada, kamu udah nggak ngasih energi gitu ya. Ini kadang seseorang yang memang sekarang udah nggak komunikasi ya, udah lama sama kamu, dia belum ngerasa real gitu, belum ngerasa nyata, senyata inikah gitu, kayak gitu ya. Bener nggak sih kamu itu udah nggak ada gitu, udah nggak bisa, mmm,
mempertahankan hubungan ini kayak gitu ya. Ya ternyata seseorang tersebut tuh masih sayang banget sama kamu ya, masih sayang banget sama kamu, masih bener-bener kayak dia ngerasa kamu itu adalah seseorang yang membuat dia bisa bertahan dalam situasi apapun karena memang kamu supportnya kuat sih ya, supportnya kamu ya. Menurut dia kamu itu rare banget, langka mungkin ya, sesuatu yang sulit untuk bisa mendapatkannya lagi itu nggak tahu kapan gitu. Mungkin ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya kamu yang mirip mungkin ya sama kamu itu nggak tahu kapan, mungkin ya dia juga ngerasa bahwa apa bisa gitu ya, apa bisa gitu, apa ada kayak gitu ya. Mungkin dia lagi fase pencarian ya, pencarian seseorang yang bisa menggantikan kamu gitu ya, untuk ya mungkin supaya tidak ada rasa kehilangan yang kuat ya, tidak terlalu gimana ya gitu, mesti ada yang mirip-mirip lah minimal gitu ya, cari-cari yang bisa sejajar sama kamu tuh sih aku rasa belum ada. Soalnya kamu tuh benar-benar memberikan arti yang kuat, arti ya, ada arti yang besar, ada arti yang besar di sini. Kamu lebih mempunyai arti gitu dibanding dengan yang lainnya, seperti itu. Wow, oke. Pesan angelnya di sini, the children ya. Jadi mungkin kalian berdua tuh di masa lalunya ada sesuatu hal yang terjadi gitu. Ada sesuatu hal yang terjadi kayak kamu masa kecilnya gak diasuh sama mama sama bapaknya kamu ya. Misalnya kamu diasuhnya sama the nanny gitu yang otomatis kamu itu ngerasa gak terlalu komplit gitu. Jadi hatinya kamu tuh masih yang aku tuh masih butuh banget kasih sayang orang tua gitu yang nggak semua kamu terima gitu karena memang ada juga yang keluarganya itu adik kakaknya misalnya 1 tahun dapat satu lagi gitu. Jadi kakak kamu banyak misalnya, adik kamu banyak gitu. Jadi kamu di sini lebih anteng sendiri gitu. Makanya kamu cerdas gitu. Makanya orang yang nggak diasuh ya sama orang tuanya itu walaupun dia kurang kasih sayang itu cerdas gitu. Cepet nangkep gitu kalau ngomong apa-apa gitu ya. Nah, mungkin kamu kalau ketemu sama teman-teman sama orang-orang yang kurang kasih sayang juga gitu ya misalnya, itu tuh nempel gitu di kamu gitu. Jadi kamu kayak take and give sama-sama ngasih perhatian, ngerasain banget gitu ya kesepian mereka gitu ke hatinya kamu, kamu juga ngasih effort-nya, kamu bisa saling memberi dalam hal saling sayang kayak gitu ya. Oke, tapi di sini kamu tuh nemuin new love gitu. Jadi nanti tuh ini berlalu, beres, kamu ketemu sama cinta baru gitu ya. Cinta baru seperti itu dan true love. Jadi kamu akan ketemu sama cinta sejatinya kamu yang bisa ngisiin hati kamu juga gitu, yang nanti tiba-tiba ketemu, "Ih Marisa kok aku tuh inget terus sih sama dia dan aku ngerasa bahagia banget." Jadi cinta sejati itu ya membawa perubahan yang kuat. Kamu tuh nggak ngerasa bingung, sedih lagi. Ketika kamu ketemu sama dia itu kamu ngerasa komplit gitu. Masa kecil kamu ketutup, kesedihan kamu ketutup sama kebahagiaan. Jadi kamu mulai bisa lebih mencintai diri kamu lagi dan mencintai apa yang telah terjadi. Nah, kamu tuh nggak trauma, malah kamu happy banget dan kamu bisa menerimanya segala sesuatu dengan baik. Bisa aja juga soulmate yang nerima kamu apa adanya, kamu nerima dia apa adanya, ya. Tapi nggak pernah tahu juga sih yang namanya perjalanan ya. Udah pergi, udah jauh, cinta itu hadir, cinta baru masuk ke dalam diri itu. Kok ada rasa cinta ya setelah sekian lama berpisah misalnya. Itu juga bisa jadi true love kalau kamu ketemu lagi dan dia di versi yang baru gitu. Cuman di sini tetap ya kamu harus ketemu sama cinta yang baru. Kenapa? Yang benar-benar ngerti kamu gitu. Kalau bisa sih ya carilah orang yang setia sama kamu gitu. Karena kesetiaan itu modal kamu untuk kamu bisa happy gitu dengan orang yang setia sama kamunya gitu kan, sama kamu punya keinginan yang setia, dia juga orang yang setia gitu ya, otomatis kan cinta sejati kan ya, yang nggak kegoda sama hal-hal yang negatif. Kalaupun misalnya kegoda gitu perjalanannya dia kegoda sama yang lain, misalnya tiba-tiba kamulah di sini cinta sejatinya dia kan misalnya ya. Nah, Libra akhirnya kamu menemukan cinta sejati sekaligus cinta baru ya, yang bisa menyembuhkan masa kecil kamu, luka hati kamu, kesedihan kamu, kesepian kamu di masa lalu ataupun apapun itu. Ini obat ya buat kamu yang mudah-mudahan segera dipertemukan. Siapapun di sini yang pasti dia nerima banget, sayang banget ya, cinta banget gitu. Karena yang benar-benar di hatinya dia cuma ada kamu itulah cinta sejati ya. Oke? Makasih ya udah nonton videonya ya Libra.
Salam sehat selalu, semoga kamu sukses dalam pencapaian kamu dan kamu bahagia dengan apa yang kamu miliki dan bisa berbagi dengan orang-orang yang tersayang di sekitar kamu ya. Oke, makasih ya Libra. Dadah.